139 dari kelas 2J Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Tontonin terus sampai akhir ya. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia terdapat tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Dan yang kedua, kinerja proses, yang dimana kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau layanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan, dan proses dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yang dimana pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini mempengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Terdapat garis besar kategori arti kinerja menurut Richard 2003, yaitu kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Dan adapun menurut Bermudin 2001, yaitu kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Adapun pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, yaitu yang pertama pendekatan personality trait atau mengukur, yaitu kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Dan yang kedua pendekatan perilaku atau mengukur, yaitu umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Dan yang ketiga pendekatan hasil atau mengukur kemampuan produksi, yaitu menyelesaikan produk sesuai jadwal, meningkatkan produksi atau jualan. Dan adapun aspek pengukuran kinerja, yang pertama produktivitas, dan kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, kelima putaran waktu, kelima penggunaan sumber daya, dan yang keenam biaya. Dan adapun jenis ukuran kinerja, yang pertama ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Dan yang kedua ukuran upaya atau dampak, yaitu capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Dan yang ketiga ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang keempat ukuran waktu, yaitu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Dan adapun ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, yang pertama kehandalan, kedua daya tangkap, yang ketiga kompetensi, dan keempat akses, kelima kesopanan, keenam komunikasi, ketujuh kejujuran, kedelapan keamanan, kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir bukti langsung. Selanjutnya ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat terkait tujuan organisasi, tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan
yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja sendiri adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Dan adapun menurut Gibson 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dan adapun menurut Bernardin dan Russell, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Adapun selanjutnya terdapat indikator kinerja organisasi seperti yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai, dan yang kedua harus dapat diukur sebagai input dan output dapat dikuantifikasikan. Yang ketiga, unit dan personil yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera, dan yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Dan keenam, terdapat objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Terdapat faktor-faktor peningkatan kinerja seperti pendorong, yang dimana audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengukur modal intelektual perusahaan. Dan yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Dan adapun hambatannya yaitu masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.